jumpa lagi dalam CSFV pada minggu ini. Mari sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar Tuhan, buat berkat yang selalu melimpah Tuhan sepanjang minggu ini. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah Tuhan Yesus walaupun online. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan oleh ruang dan waktu ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk memuji, kami siap menyembah, kami siap bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu. Marian siap memuji nama Tuhan bersama-sama, katakan amin. Mari kita sama-sama pujikan ucaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan.
memberkati setiap kami, membuka telinga kami, membuka hati kami Tuhan, membuka pikiran kami Tuhan, untuk kami fokus tertuju kepada renungan firman Tuhan. Biarkan apa yang Tuhan sampaikan buat setiap kami hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi daya buat setiap kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Guys, jadi dalam bulan ini masih seputar percintaan ya. So, don't miss it. Komunikasi dapat dikatakan sebagai hal yang paling penting dalam sebuah hubungan. Karena ketika komunikasinya jelek atau tidak baik, maka hubunganmu juga tidak akan bertahan lama. Tapi ternyata komunikasi aja nggak cukup bro. Kita perlu tahu dan mengenal bahasa kasih atau love language dari pasangan kita. Nah, mungkin kalian berpikir, love language, bahasa kasih, apa itu? But trust me, it's important. Nah, apa itu bahasa kasih? Bahasa kasih atau love language adalah cara bagi seseorang untuk mengekspresikan rasa cintanya kepada orang lain. Nah, ini bukan melulu soal yang romantis-romantis saja, tapi kalau misalnya kita nggak tahu atau nggak mengenal bahasa kasih dari pasangan kita, maka jadinya kita sendiri yang akan merasa tidak dikasihi. Maka dari itu penting banget buat kita tahu dan mengenal bahasa kasih dari pasangan kita, supaya hubungan yang kita jalani adalah hubungan yang langgeng dan juga hubungan yang sehat. Nah, ada 5 bahasa kasih yang perlu kalian ketahui dan yang menggambarkan cara masing-masing orang merasa dikasihi dan dihargai. Apa aja itu? Yang pertama yaitu kata-kata peneguhan atau kata-kata cinta atau pujian atau apresiasi atau word affirmation. Nah, bahasa kasih ini adalah buat kamu yang suka banget atau senang mendengar kata-kata pujian atau apresiasi atau kata-kata sayang dari pasanganmu. Orang dengan bahasa kasih seperti ini biasanya kayak akan suka banget kalau misalnya pasangannya itu memuji dia, tapi bukan hanya sebatas misalnya kayak I love you atau Happy Valentine, Happy Birthday ya, bukan hanya kayak gitu aja. Tapi kayak misalnya hari ini aku seneng banget loh jalan-jalan sama kamu, terima kasih udah selalu nemenin aku, terima kasih selalu jemput aku, terima kasih juga kalau kamu selalu ada buat aku. Dan juga kayak misalnya masakanmu tuh enak banget loh, dan lain sebagainya. Nah, ini kelihatannya sederhana dan simple banget ya, tapi hal-hal positif yang kita katakan atau yang kita ungkapkan buat pasangan kita itu ternyata bermakna atau berarti buat mereka, dan juga sebagai salah satu bentuk wujud kita mengapresiasi pasangan kita. Nah, untuk yang selanjutnya apa? Tetap simak ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah quality time. Kalian pasti tahu kan apa itu? Ini juga merupakan salah satu dari bahasa kasih dalam suatu hubungan. Yang kayak gimana sih? Nah, kalian tuh nggak perlu ke tempat-tempat yang mewah, makan-makan di tempat yang mahal, dan lain sebagainya. Cukup dengan kehadiran doi aja itu bisa membuat kamu merasa senang dan bahagia. Jadi, quality time itu lebih ke bagaimana kamu memberikan perhatian ke pasanganmu lewat waktu yang kamu berikan. Dan dalam suatu pertemuan, kalau misalkan kalian ngedate nih, hindari hal-hal yang bisa membuat kalian terganggu. Contohnya, main game, main HP sendiri, sibuk sendiri, dan lain sebagainya. Karena orang dengan bahasa kasih ini itu sangat menghargai waktu pertemuannya dengan kamu. Selanjutnya adalah receiving gift atau pemberian hadiah. Nah, jadi di Amsal 18 ayat yang ke-16 ini dikatakan, hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Jadi dalam terjemahan yang lain atau terjemahan yang lebih sederhananya itu dari Amsal 18 ayat yang ke-16 ini adalah hadiah dapat memberikan ruangan di hati sang penerima bagi sang pemberi. Nah, jadi kalau misal kita memberikan hadiah kepada pasangan kita, nantinya di hati pasangan kita itu akan tercipta ruangan buat kita. Nah, tipe pasangan yang satu ini, yang memiliki bahasa kasih satu ini itu juga pasti udah sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Karena pasti banyak dari kita yang akan senang kalau dikasih hadiah. Nah, jadi kita bisa mengungkapkan atau mengekspresikan bahasa kasih kita ini dengan memberikan hadiah kepada pasangan kita. Jadi jangan heran kalau misalnya pasangan kalian itu memiliki bahasa kasih ini. Mungkin kalian akan berpikir, ih dia boros banget sih. Jadi jangan salah dulu teman-teman. Dia memberikan hadiah kepada kamu itu berarti dia itu sedang menunjukkan bahasa kasihnya ke kamu. Kan dalam memberikan hadiah juga nggak harus yang mahal, yang penting tulus. Nah, terkadang juga orang yang memiliki bahasa kasih di tipe ini itu orangnya romantis banget
dia pasti menyiapkan sesuatu yang unik atau bahkan handmade buat kamu. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa pasangan kalian itu memikirkan dan juga peduli dengan kalian, sekalipun itu hal-hal terkecil dalam kehidupan kalian. Jadi jangan kaget kalau misalnya kalian sering disuruh surprisein sama dia. Selanjutnya ada acts of service. Words means nothing if you can show it. Bahasa kasih ini tuh cenderung ke bagaimana kamu melayani atau melakukan sesuatu untuk pasanganmu. Jadi kata-kata I love you, aku sayang kamu, itu nggak cukup. Kamu harus melakukan sesuatu agar mereka itu merasa lebih dicintai dan dihargai. Contohnya nih, kamu ngebantuin dia beres-beres, nemenin tugas, atau ngantar ke suatu tempat, itu merupakan suatu bentuk kamu melayani pasanganmu, atau meringankan beban pasanganmu, atau menghiburnya, dan cara dan sebagainya agar mereka merasa lebih dicintai. Yang kelima adalah sentuhan fisik atau physical touch. Nah, di bahasa ini dikuasai oleh orang-orang yang senang memberikan sentuhan fisik kepada lawan bicara mereka. Karena bagi mereka dengan sentuhan fisik dapat berbicara lebih dalam. Tentu saja yang dimaksud sentuhan fisik di sini adalah sentuhan yang sopan dan tepat pada waktunya. Misalnya menggandeng tangan atau mengusap-usap kepala sebagai bentuk perhatian. Terkadang saat wanita menangis, yang mereka perlukan hanyalah sebuah pelukan, memberi pelukan pada bahu tanpa kata-kata nasihat atau solusi. Saat kita masih kanak-kanak, kita sering merasa damai, nyaman saat orang tua kita memegang kepala kita dan mengusap-usap rambut kita. Memeluk itu adalah sebagai tanda kasih sayang dan bentuk penerimaan mereka. Nah, kita tahu kan kalau setiap orang mengekspresikan kasihnya itu dengan cara yang berbeda-beda. Bahkan bisa jadi kamu dengan pacarmu aja cara mengekspresikannya juga berbeda. Dan mungkin ini yang membuat kenapa banyak pasangan itu tiba-tiba bilang putus dengan alasan kita nggak cocok. Ya iyalah nggak cocok, karena kamu nggak bisa ngerti bahasa kasih dari pasangan kamu itu apa. Kamu maunya cuma dimengerti, disayangi, dipahami, dan lain sebagainya. Nggak bisa gitu dong ya. Dalam Filipi 2 ayat 4 aja dikatakan, janganlah hendaknya kamu mementingkan kepentingan sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Ingat, dalam suatu hubungan, kamu itu nggak berjalan sendirian, melainkan ada pasanganmu yang juga jalan bareng sama kamu. Jadi itulah pentingnya kata saling memahami dan saling mengerti satu sama lain. Terus kenapa sih di pertengahan jalan tiba-tiba merasa kita nggak cocok? Nah, salah satu faktornya itu juga karena bahasa kasih yang berbeda. Contohnya nih, kamu udah nyemangatin dia, kamu udah kasih kata-kata yang manis, kata-kata pujian, dan lain sebagainya. Tapi ternyata kata-kata penguat itu nggak nyampe ke si doi. Karena sebenarnya yang doi pingin itu adalah kita yang bareng kamu, menghabiskan waktu bersama dengan kamu, dan lain sebagainya. Dan inilah pentingnya dari bahasa kasih, agar kamu bisa saling mengerti apa sih sebenarnya yang kalian inginkan dan butuhkan. At least kamu harus tahulah bahasa kasih kamu itu apa, biar nggak terjadi miskom sama si doi. Terus, apa aja sih pentingnya kita mengetahui bahasa kasih atau love language? Yang pertama, bahasa kasih itu bisa membantu kamu dan pasanganmu merasa lebih dihargai. Kenapa? Karena kalian udah ngerti masing-masing sebenarnya apa sih yang aku butuhkan dan aku inginkan dalam hubungan ini. Jadi kedepannya kalian lebih mudah untuk menghargai effort atau perjuangan yang udah diberikan satu sama lain. Yang kedua, kamu mudah untuk mengkomunikasikan apa yang kamu butuhkan. Siapa yang di sini suka ngode? Siapa yang di sini suka mengira akan mendapatkan sesuatu tanpa harus meminta? Ya mungkin ada ya, tapi kalau dilogikain, apa iya doi bakal ngerti sama kodemu? Kalau enggak gimana? Kamu kan yang jadi kesel sendiri. Jadi buat tukang kode nih, biasanya sih cewek ya, yang suka ngode-ngode. Please, kamu harus tahu pacar kamu itu bukan dukun atau peramal yang bisa membaca pikiranmu. Kamu harus ngerti kalau kamu tuh harus mengkomunikasikan sesuatu, harus bilang dengan jelas tanpa perlu mengode. Jadi biar nggak ada miskomunikasi. Jadi kalian ngerti apa sih yang aku butuhkan, apa sih aku pingin apa. Bilang aja ke doimu secara terang-terangan tanpa perlu adanya kode. Lalu yang ketiga, yang pasti kamu makin klop dan makin lengket sama si doi. Nah, kenapa? Dengan saling mengerti bahasa kasih, potensi kamu untuk memenuhi keinginan pasangan kamu itu menjadi lebih besar. Kamu semakin sayang, kamu semakin lengket, semakin cinta, dan lain sebagainya. Finally, kamu memiliki hubungan yang berkualitas dan hubungan yang bermakna dengan pasanganmu. Jadi selanjutnya, bagaimana sih cara meresponi bahasa kasih ini? Nah, di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34 dikatakan bahwa aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya
supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, jadi Tuhan itu sudah memerintahkan kepada kita agar kita bisa saling mengasihi dan juga menerapkan atau melakukan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, cara mengungkapkan kasih kita ini tadi adalah dengan saling memahami bahasa kasih pasangan kita. So, kita harus belajar untuk mengerti bahasa kasih pasangan kita agar nantinya hubungan kalian tuh bisa awet. Nah, awalnya mungkin kalian akan menemukan banyak hal yang membuat kalian tuh merasa nggak cocok sama pasangan kalian atau merasa pengen nyerah dalam hubungan kalian. Nah, tapi teman-teman harus ingat bahwa dasar dari hubungan kalian adalah Yesus. Jadi saling mengasihi dan saling memahami itu penting banget di dalam sebuah hubungan, karena semua hal itu bisa diselesaikan secara baik-baik. So, teman-teman, di akhir pembelajaran kita hari ini, kita harus tahu bahwa dalam setiap hubungan pasti akan ada banyak perbedaan. Tapi hal itu bukan berarti membuat kita cepat menyerah dalam hubungan ini. Karena selain komunikasi, kita juga harus mengenal bahasa kasih pacar atau orang yang kita sayangi, sehingga kita tahu bagaimana kita memperlakukan orang yang kita sayangi. Hal ini akan membuat hubungan kita semakin langgeng dan sehat. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih Allah dalam hubungan ini agar semua masalah dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada rasa sakit hati. Semua pasangan pasti mau dong hubungannya jadi berkat bagi orang lain. Sebelum menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan kepada kami semua, sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan, walaupun kami nggak bisa berkumpul Tuhan dan dilakukan secara online Tuhan. Biarlah firman-Mu pada hari ini Tuhan bisa menjadi rema bagi kami semua, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari juga Tuhan. Biarlah kami bisa memahami Tuhan setiap bahasa kasih, baik bahasa kasih kami sendiri-sendiri maupun pasangan kami Tuhan, sehingga kami bisa benar-benar menjadi pasangan Tuhan yang bertumbuh dalam Engkau Tuhan, yang sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, secara khusus kami juga mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami, kiranya Engkau memberkati dan menyertai Tuhan para pemimpin kami yang ada di pemerintahan, mulai dari yang pusat hingga yang ke daerah Tuhan. Biarlah setiap keputusan yang mereka ambil, mereka boleh mempertanggungjawabkannya dengan baik Tuhan, dan biarlah boleh tidak merugikan banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menjaga dan menyertai bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga memulihkan Tuhan bagi sektor ekonomi yang ada di bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan boleh memulihkan, Tuhan boleh mengangkat sektor ekonomi yang rendah atau yang jatuh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi sektor-sektor lainnya. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa negara kami Indonesia sepenuhnya dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kami juga bersatu hati Tuhan berdoa untuk bencana alam yang terjadi di bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya pertolongan Tuhan, pemulihan Tuhan ada ya Bapak buat bangsa dan negara kami. Biarkan bencana-bencana Tuhan Yesus, baik yang sudah terjadi maupun yang potensi-potensi bencana Tuhan, kiranya Engkau boleh memulihkan, Engkau boleh menyertai selalu bangsa dan negara kami Tuhan. Dan juga kami mau berdoa Tuhan untuk korban-korban yang terdampak oleh bencana alam. Kiranya Tuhan tetap pelihara, kiranya Tuhan tetap jaga Tuhan, dan kiranya Tuhan lindungi Tuhan dimanapun mereka berada. Biarkan Tuhan selalu menyertai Tuhan Yesus, dan biarkan kemuliaan Tuhan boleh terpancar ya Bapak. Terima kasih. Ini seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin gereja Tuhan, biarlah Engkau selalu sertai, lindungi agar terjauh dari semua mara bahaya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan, biarlah Engkau juga memberi kesehatan, kelancaran dalam aktivitas mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap bertumbuh di dalam Tuhan, bukan malah menjauh dari-Mu Tuhan. Dan biarlah renungan pada hari ini Tuhan dapat bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kita Tuhan. Terima kasih Tuhan.